Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjutan bacaan dari kitab Wasiyatul Mustafa. Faslun fi shadaqah. Pasal tentang sedekah. Kita tahu bahwa ada zakat, satu keperduan yang Allah Ta'ala perdukan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Itu sedekah wajibah, sedekah yang wajib. Ada lagi sedekah yang sunnah, disebut dengan sedekah tatawwu'. Kata Nabi SAW, tasaddaqu fa inna sadaqah fikakukum minan nar. Bersedekahlah engkau, maka sesungguhnya sedekah itu akan menjadikan tamengmu, menjauhkanmu, menghindarimu daripada neraka. Jadi ada sir, ada rahasia besar dalam sedekah. Ya, ada rahasia besar dalam sedekah. Dalam hadis yang lain, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah fa illam tajidu bi kalimatin thayyibah. Takutlah kamu terhadap api neraka, walau rasa takutmu itu kamu sedekahkan dengan cara mensedekahkan sebelah kurma. Wa ilam tajidu, kalau sebelah kurma itu tidak ada, pabi kalimatin thayyibah, dengan ucapan yang santun, yang manis. Itu bagian dari sedekah. Kita tahu diri kita pelit atau enggak pelit, genggam tangan kita atau terlepas, kita yang tahu. Dalam bab sedekah dituntut kita, ya, faman yabkhal fa innahu yabkhalu li nafsi. Kalau dia pelit-pelit buat dirinya, resiko buat dirinya, di akhirat enggak dapat apa-apa karena kepelitan dia, padahal dia berkelebihan. Ada namanya lagi hadiah, bukan zakat, bukan sedekah, tapi hadiah. Ini biasanya di kalangan kepada guru-guru jangan engkau katakan. Ini adab dari sudut pengucapan. Kepada guru-guru jangan engkau katakan zakat. Kepada guru-guru jangan engkau berikan, jangan engkau katakan sedekah. Meskipun itu boleh. Apalagi di kalangan habaib. Dia menghadiahkan kepada habib. Kepada keturunan Rasul jangan bilang zakat, jangan bilang sedekah, tapi lebih kepada hadiah. Ya. Itu ajaran. Cara bertutur. Kalau Anda nggak bisa sedekah dengan banyak, sedikit. Kalau Anda juga sedikit pun tidak bisa, babi kalimatin thayyibah, dengan ucapan yang santun. Baik. Ada lagi hadis dari Sayyidina Abi Hurairah. Katanya apa? As-sadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tamna'u maitatasu. Kematian buruk bisa dicegah dengan sebab sedekah. Ya, dengan sebab sedekah. Jadi kesimpulannya dituntut kita, diminta kita oleh agama untuk kebaikan kita, manfaat kita, akhirat kita, dengan sebab sedekah. Dituntut itu tuntutan sedekah, meskipun itu hukumnya sunnah. Al-Quran bilang, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari harta yang kami berikan rezeki pada kamu, yunfiqun, sebagian itu Anda nafkahkan, Anda jalankan dalam perjalanan agama, Anda sedekahkan. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, innal awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillah waridwanihi bikasratil ibadah. Coba perhatikan.
Sesungguhnya para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat pada Allah sehingga Allah Ta'ala yang bimbing dia. Karena kedekatannya mau dibimbing. Dia dekat pada Allah karena mau minta dibimbing. Diarahkan. Jadi Allah Ta'ala arahkan. Kita pun bisa semacam itu. Kalau kita mau minta dibimbing terus, kebutuhan minta dibimbing ini harus dengan apa? Dengan praktek kenyataan kita. Kita bangun malam hari karena kita minta bimbingan dari Allah Ta'ala. Agar kita terbimbing. Tapi kalau kita enak-enakan aja, nggak mau seakan kita bisa mengurus diri kita, memanage diri kita, mengarahkan diri kita, habis dah. Ya, padahal kita selalu bilang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak bisa kita membimbing diri kita, tidak bisa kita mengarahkan diri karena kita berkecamuk antara daya tarik kebaikan dan daya tarik apa? Keburukan, kesetanan. Kan begitu. Kehawa nafsuan. Ada, kita lanjutin dulu. Inna awliya Allahi ta'ala, sesungguhnya para wali-wali Allah. Adakah wali? Ada, emang Allah Ta'ala sebut. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Emang udah disebut Allah Ta'ala wali itu ada? Kita bilang, oh enggak ada wali. Lah inti kagak lihat Al-Quran menyebut tentang wali. Jangan Anda meniadakan yang Allah Ta'ala adakan. Jangan Anda katakan tidak padahal Allah Ta'ala mengatakan ada. Percaya apa kita dengan Allah Ta'ala kalau demikian? Inna awliya Allahi, sesungguhnya para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat pada Allah Ta'ala, orang-orang yang mau dalam bimbingan Allah Ta'ala, dideketin Allah, diminta bimbingannya, terbimbing, terarah. Ya, lam yanalu, mereka tidak memperoleh, tidak meraih sa'ata rahmatillah, keluasan rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah Ta'ala melebihi pada luasnya segala apapun. Langit luas, tapi rahmat Allah Ta'ala lebih luas. Sorga luas, tapi rahmat Allah Ta'ala lebih luas. Ini dibilang para aulia Allah, tingkatannya wali macam-macam kita nggak ngerti dah tuh. Cuma namanya disebut Al-Aqtab, Al-Anjab, Al-Abdal, macam-macam dah pokoknya namanya dah tuh. Kita nggak ngerti. Pokoknya dia waliullah. Ada yang dikenal tuh kewaliannya, ada yang kagak kenal. Ya, yang tertutup, nggak ketahuan, ada yang masyhur. Udah itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Kita nggak ngerti. Lam yanalu sa'ata rahmatillah. Tidaklah mereka memperoleh keluasan rahmatnya Allah. Dan tidaklah mereka waridwanihi, dan tidaklah mendapatkan keluasan ridhonya Allah. Itu kalau udah rahmat datang, keluasannya rahmat luar biasa, kita dapat lagi namanya ridho rahman, keluasan ridhonya Allah Ta'ala. Ini mereka nggak dapetin tuh para wali dengan apa? Bikasrotin ibadat, dengan banyak ibadat, dengan banyak sujud sampai dia punya jidatnya hitam, dengan banyak puasa sampai puasa dahar, puasa tiap hari. Ya, mereka nggak dapetin dengan cara begitu tuh, dengan melalui jalan ibadat yang banyak, nggak begitu. Jadi yang didapati keluasan rahmatnya Allah, yang dia dapati keluasan redonya Allah, lakin bil naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Namun mereka dapati keluasan rahmatnya Allah, mereka dapati redonya, keluasan redonya Allah, mereka dapati melalui jalan mana? Bukan bikasratil ibadat, tapi bisa khawatin nafsi, dengan jiwanya yang pemurah. Perhatiin tuh, jiwanya yang sakha, murah, ada rezeki, dia nggak tahan-tahan,
dia mesti manage dulu untuk keluarganya. Dia manage dulu. Kalau andai kata dia punya gaji, orang manusia kan perlu gaji. Karena dia kerja. Ya, dia kerja. Dia perlu dengan gaji. Dapat gaji. Itu dia udah pos-posin tuh gajinya. Ini buat keluarga, ini buat anak dan lain sebagainya dah. Ini tetap dikasih persentasenya buat sedekah, fakir miskin, orang yang perlu, orang yang datang. Sampai-sampai dibilang kalau ada orang naik kendaraan datang minta sama kita hajat benar-benar, jangan Anda lihat kendaraannya, tapi kebutuhannya jangan Anda putusin harapannya. Meskipun tidak sepenuhnya, paling kagak kalau nggak separuhnya, seperempatnya dan lain sebagainya. Sebab kata Al-Imam Bukhari, kata Al-Imam Baihaqi, as-sakha syajaratun min asjaril jannah. Yang namanya sakha. Apa sakha? Murah pendermah. Adalah ada apa syajaro, ada kaitannya pohon dari pohon surga. Itu syajaro, pohon. Ada pohon yang dari surga itu bernamanya itu pohon sakha. Aqsanuha mutadalliyatun fid dunya. Dia punya cabangnya mengulur ke dunia, ke bawah. Paman ya'khudhu bi ghusni minha, siapa orang yang ngambil itu cabangnya dipetik, qadahu dalikal ghusnu ilal jannah. Akhirnya itu cabang menghantarkan dia, nuntun dia ke surga. Emang orang ini jiwanya sakha, murah, tangannya kebuka. Kalau kita udah dikasih itu rezeki, dikasih rezeki apa? Bukan rezeki semata duit, tapi sakha bentuk rasa. Nah, itu rezeki juga tuh, bentuk rasa mau menderma, mau ngasih, itu jangan kita lawan. Ada rasa mau ngasih, tahu-tahu nggak jadiin. Enggak. Nah, mulai itu. Padahal itu satu nikmat besar yang kita diberikan, ada sifat sakha. Sebab sakha itu ada berupa, ibaratnya berupa pohonan yang ada di surga. Dia punya ranting-rantingnya menjulur ke dunia. Sampai orang yang pegang itu ranting, dia akan diajak untuk ke dalam surga. Jadi ada kabel khusus. Sedangkan al-buhlu pelit. Syajaratun min asjarin nar. Satu bentuk apa pohonan dari sekian banyak pohonan di neraka. Aqsanuha mutadalliyatun ila dunya. Dia punya rantingnya ngelewer-ngelewer kalau kita bilang ke dunia. Paman ya'khudh bi ghusni aqsaniha, siapa orang yang mengambil ya itu dahannya dari pohon, dari dahan-dahan yang ada pohonnya, namanya pohon bukhul, bakhil, pelit. Qadahu wahdalikal ghusnu ilan nar, maka itu pohonan narik dia ke neraka. Coba ya, jadi kita diarahkan amin Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wasiat Sayyidina Ali, sesungguhnya para wali tidaklah mereka memperoleh keluasan rahmat Allah, dan tidaklah mereka memperoleh juga keluasan ridhonya Allah dengan banyak ibadat. Akan tetapi mereka dapati bisa khawatin nafsi, dengan jiwa yang penderma. Lihat dah. Jadi di lempengan ini orang kaya dia bisa menerobos masuk ke dalam surga melalui ini. Kita orang yang memang nggak tahu dah juntrungan kita, nggak doyan ibadat. Kalau udah ibadat perasaan kita udah males aja, kayak dikerubungin, diselimutin sama setan. Udah enaknya tidur aja, malas aja. Puasa paling Ramadan, sholat paling yang wajib. Nah, kita dikasih rezeki sama Allah Ta'ala berlimpah ruah. Nah, ini kesempatan ini ane manfaatin untuk ane dapat melalui pintu sorganya yang disebut pintu sorga sakha. Ya, atau bahasa kitanya jannah darul askhya, sorga rumah tempat orang-orang yang penderma. Dari sini kita jalan. Ya,
Dari sini kita terobos pintu surganya. Kita masuk pintu surga. Jadi kata Nabi SAW kepada Imam Ali karramallahu wajhah, mereka dapatinya itu bisa khawatin nafsi dengan jiwa yang penderma. Apalagi wastihanati bid dunya. Dia hinain urusan dunia. Dia kagak muluk-muluk, ini dolarnya, ini emasnya, ini apa namanya perabotannya, ini enggak. Dia kagak melihat itu dengan mata kebanggaan, tapi dengan mata ya yang begini. Dunia ini semuanya enggak ada artinya kalau dibanding. Dia hanya sebagai alat untuk penghubung surga atau penghubung akhirat. Jadikan dia sebagai alat. Kalau kita bukan istihana, enggak menghinakan, tapi kita membesarkan, itu berat buat kita. Kehilangan sedikit jadi pikiran. Karena kita anggap nih dunia segalanya. Hilang aja sedikit. Ya, sedikit aja hilang. Kita pikirin kemana tuh ya duit kita. Duitnya umpamanya ada 1 juta. Ada 1 juta nih umpamanya. Dia kehilangan ada 100.000. Itu yang 100.000-nya jadi dia. Pikirin siang malam. Sampai kagak bisa tidur. Lah. Disiak-siak dunia. Padahal duitnya masih ada 900.000. Begitulah para aulia menghadapi dunia. Dunia ini sebagai jembatan melalui jembatan sahab murah hati dharma. Ya kalau kita ada, kalau kita enggak ada, jangan Anda tidak ada. Kemudian menjadikan sebab Anda tidak berbuat sahab murah. Murah itu dengan cara bagaimanapun. Anda murah dengan tenaga Anda. Ada orang yang perlu dibantu dengan tenaga Anda. Anda mampir, Anda datang, Anda bantu dengan tenaga Anda. Dengan pikiran Anda itu sahab. Sifatnya murah hati. Kalau udah murah hati, mulai apa yang saya bisa beri. Enggak kudu harus cari dulu lebih banyak, kumpulin baru beri. Begitu. Kita lanjutin dulu. Ya Aliyu, wahai Imam Ali karramallahu wajhah, sakhi qarib minallah, qarib min rahmati, ba'id min azabi. Orang yang pemurah, dekat dari Allah, enggak jauh. Karena Allah Ta'ala demen. Dia tuh yang dikasih sama Allah Ta'ala berupa dunia hanya sebagai saluran, pipa. Ya, pipa doang untuk menyalurkan. Subhanallah. Ya. Qaribun, dia dekat minallah, qaribun, dari dekat lagi min rahmati, dari rahmatnya Allah Ta'ala. Ba'idun min azabihi, jauh daripada azabnya Allah. Tuh, terhindar Allah Ta'ala, jauhin sejauh-jauhnya. Dalam riwayat yang lain, as-sahih qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Dalam riwayat yang lain. Orang yang pemurah, dekat sama Allah Ta'ala. Dekat sama manusia. Manusia juga bisa nilai. Ada orang alim pelit. Orang alim pelit, dia kagak bisa belajarin ilmunya, tapi lebih bawa hawa nafsunya. Mauan dikekang tuh duit. Nah, ya, dikekang tuh duit. Dikuasain tuh duit. Dunianya udah luar biasa dah. Pelitnya luar biasa dah. Ya, kalau dibikin acara-acara maulid, ayo lu pada nyumbang. Ntar gue juga nyumbang. Dihitung sama dia berapa kira-kira anggarannya sekian. Nah, aku tambahin di sini. Tinggal dikitnya ujungnya udah tambahin. Nah, yang begini orang alim pelit Allah Ta'ala gedek. Allah nggak lihat ilmunya. Kenapa ilmunya nggak diamalin? Allah Ta'ala syawat sama orang yang begini. Ya. Jadi garibun minan nas, garibun minal jannah, ga'idun minan nar. Dalam riwayat yang lain. Dekat dari surga. Jadi terdaftar udah. Ba'idun minan nar. Jauh, nggak ada catatan rumah neraka. Ya Allah. Kita aja bisa lihat tuh. Ada orang yang murah sama kita perhatiannya.
ya bantuannya seringkali. Andai kata dia kecelakaan, itu mikirin, ya Allah kesian banget orang. Ada orang yang pelit banget, dia kecelakaan, apalagi rumahnya kebakar, biar dirasa. Tuh, kita jelek punya hati kita aja tuh begitu tuh. Coba bayangin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa bukan jadi musuh manusia? Apa kata Nabi lanjutannya, al-bakhilu ba'idun minallah ba'idun min rahmatihi. Ya, yang namanya bakhil, pelit, pantat kuning, ba'id jauh minallah, Allah Ta'ala nggak lihat dia. Dia juga nggak mau dekat sama Allah Ta'ala. Lah Allah nggak perlu. Dia yang perlu harusnya dekat dengan cara, nah itu murah. Murah itu ada ukurannya ya, bukan kagak ada ukurannya. Bukan kagak. Nanti kalau nggak ada ukurannya kita namanya israf, mahambur-hambur, poya-poya, bukan dalam lapangan kebaikan. Oh, ada orang nanggap orkes nih, ayo saweran, wah paling gede gitu. Lah, ini cerita apa nih? Pengarahan uangnya nggak tepat. Agama ngarahin uang yang tepat. Ama ngarahin agama tuh yang tepat. Jangan sampai kagak tepat sasaran. Lah, nggak tepat sasaran kan bagaimana? Hidup akan selalu nggak bahagia. Salah sambit, nggak tepat sasaran, nggak tepat yang kita harapkan. Jadi agama ngarahin. Ya, ngarahin. Jangan sampai agama nggak ngarahin. Dah, kita harus terarah dan mau diarahkan oleh agama. Kita lanjutin dulu. Al-bahil ba'idun minallah. Orang yang bahil jauh dari Allah. Ba'idun min rahmati, jauh juga dari rahmat Allah Ta'ala. Qaribun min azabihi, amat dekat daripada siksaan Allah. Nah, ini ada satu lagi hadis yang mirip-mirip sama. Al-bahil ba'idun minallah. Orang yang bahil jauh dari Allah Ta'ala. Ba'idun minan nas, jauh juga dari orang. Orang juga nggak mau deketin. Bahil. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dari neraka. Al-jahilus sakhi wa habbu minallahi ta'ala ilallahi ta'ala min 'abidin bakhil. Kata hadis bilang, orang bodoh nggak banyak ngertinya tentang agama, sakhi tapi murah, penderma. Ya Allah, memang hatinya udah begitu, Allah Ta'ala setel. Ahabbu ilallahi ta'ala, lebih Allah Ta'ala cintain min abid, dari orang yang ibadat, main di masjid, doyan banget salat malamnya, tapi bakhil, pelit luar biasa. Hitung-hitungannya, waduh luar biasa, tajam banget. Kan kita nggak disuruh begitu. Jadilah kita orang yang hamba Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala arahkan, itulah yang kita ikut. Disuruh kita ibadat di tengah malam, gak yuk. Fatahajjat bihi nafilatal laka asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Suruh bangun. Disuruh derma. Oh, kan derma bagi orang yang ada. Bagi yang nggak ada pun disuruh derma. Walau bisa kita merasa baru korma. Karena dengan di situ kita akan mencegah neraka. Kita takut neraka, melalui ini kita tutup neraka. Kita lanjutin dulu. Ya ani karamallahu wajha ra'aitu, aku melihat maktuban di tertulis ala babil jannah, di pintu surga tertulis terpampar. Anti itu jannah dibilang muharramatun ala kulli bakhil. Ente nih surga enggak boleh dimasukin sama orang yang pelit. Wa'akin, yang kedua, nggak bisa dimasukin surga sama orang yang durhaka sama orang tuanya. Ya. Digadu orang tuanya. Dihancurin harapan orang tuanya. Itu kalau kita udah terlanjur begitu, udah kita dekat sama Allah Ta'ala. Caranya apa? Bacain Fatihah orang tua kita tiap hari. Jangan kurang.
Baca Rabbi firli warhamni, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli 5 kali. Rabbi firli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Itu. Wan namam yang ketiga enggak dimasukin ke surga sama orang tukang ngadu domba. Bukan domba kambing di sini. Demen kita bikin reang. Satu dengan yang lain. Islam agama yang penuh dengan rahmat dibikin reang. Begini, begitu, begini. Aduh macam-macam. Namam itu sifatnya namimah ngadu domba. Ngadu ke sono ngomong lain, sono lain. Dia misudara dia ngomong emang saudara lu begitu. Di depan doang ngomong bagus padahal di luar begini, belakangnya begini. Wah. Coba tuh. Mulut kita nggak jaga. Namam. Kata Nabi SAW kepada Imam Ali lamma khalaqallahu jannatah. Tatkala Allah Ta'ala ciptakan sorga. Sorga kan Allah Ta'ala ciptakan. Qalat berkata itu sorga. Ya Rabbi wahai Tuhanku. Lima khalaq ta'ni. Untuk siapa saya diciptakan nih. Coba tuh sorga. Kok bisa ngomong ya? Lah Allah Ta'ala alladzi antaka kulla syai'. Allah Ta'ala yang bisa bikin segala sesuatunya ngomong. Emang kita? Kan Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu itu surga bisa ngomong, nggak dia urusan. Itu jadi pikiran begitu lah, pikiran gitu. Apaan kecil? Pikiran gitu ini pikiran kecil. Yang kagak ngerti pada yang tidak sampai pada kekuasaan Allah Ta'ala. Pikiran kita ini kecil yang nggak sampai kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Jangan dipikirin. Wala jantaka kulla syai'in di Allah Ta'ala yang bisa ngomongin segala sesuatu. Bisa bicara. Nanti tangan kita bisa bicara, kita bingung. Kaki kita bisa ngomong, kita bingung. Akhirnya hidup dengan kebingungan. Padahal memang otak kita otak kecil. Mau dimasukin kekuasaan Allah Ta'ala. Lah. Hancur otak kita. Udah. 5. Kata itu surga. Untuk siapa? Khalaq tani aku diciptakan. Qala kata Allah Ta'ala. Likulli syakhiyin wa taqiyin. Ente buat orang-orang disebutnya sakhiyin, orang yang murah. Gak ada ulama dan aulia kecuali mereka murah tangannya. Kalau ada ulama dan aulia itu pelit, bukan dia orangnya, salah tebak kita. Dia bukan wali, dia bukan ulama, salah tebak. Salah tebak kita, salah tebak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai ma'udzubillah min dzalik. Nabi kan berdoa. Ya, na'udzubika minal bukhul. Saya berlindung daripada sifat bakhil. Dari sifat bakhil. Wah, kalau Nabi sih jangan kita ceritain tentang murahnya. Luar biasa. Apalagi Ramadan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah disiapin tuh. Bahasa kita ini ada orang kaya udah nyiapin nih. Buat Ramadan nih perlu. Bikin takjil, bikin ini. Murah. Nah, apa kata surga? Kalau begitu, kata Allah Ta'ala, likulli syakhiyin wa taqiyin. Itu surga buat orang-orang yang syakhi, murah, pendermah. Wa taqiyin, dan orang yang bertakwa. Ingatin tuh. Jadi, kemurahan itu pada koridor agama. Jangan salah. Jangan salah. Jadi, jangan murah, kagak dalam, apa? Koridor agama. Jangan sampai salah. Kita ngasih sama orang di luar Islam boleh. Dia kan manusia juga, kita kasih. Bukan lihat dari sudut manusianya tok. Bukan lihat dari sudut manusia. Penggunaan yang kita kasih itu. Paham gak? Ente lihat orang mau mabok. Aneh saweran ente dah. Lah.